Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pada saat ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita masuk di dalam doa firman Tuhan, kita persiapkan dulu bacaan kita pada saat ini di dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Jika kita sudah mendapatkan bacaan kita pada malam hari ini, kita tundukkan kepala, kita mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah Dikau di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di saat ini kami datang kepadamu, kami menaikkan ungkapan syukur terima kasih kami kepadamu, karena Tuhan sudah sungguh baik bagi kami. Sepanjang hari Engkau sertai kami, di dalam kami menjalani aktivitas kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami agar di saat kami membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami boleh dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami lewat firman yang akan kami baca pada saat ini. Hati kami sudah siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, berfirmanlah senantiasa bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, yang adalah firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, diundang untuk kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Amsal 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Amsal 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, "6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup orang percaya, tidak menutup kemungkinan bagi kita akan mendapat tantangan daripada Tuhan. Hidup orang percaya itu tidak serta-merta akan selalu terbebas dari godaan iblis. Godaan hasutan duniawi untuk berbuat yang buruk. Kehadiran tantangan ini seharusnya kita imani sebagai cara kita untuk dapat memperbaiki kualitas iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam bacaan kita kali ini mau berbicara mengenai hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dalam bacaan kita pada malam hari ini dikatakan
ada 6 atau 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Di antaranya adalah mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju pada kejahatan, saksi dusta yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mata sombong itu sebenarnya apa? Mata sombong itu mau berbicara mengenai perilaku mata kita yang suka merendahkan orang lain. Entah itu jabatan, kualitas diri, atau materi yang dimiliki oleh orang tersebut. Merendahkan orang lain juga adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengajak kita untuk bisa menghargai, untuk bisa mengasihi, dan menganggap semua derajat manusia sama. Tidak ada beda. Sekalipun kita merasa diri kita ini lebih daripada orang lain. Tapi di mata Tuhan kita tetap sama. Di mata Tuhan kita hanyalah tetap debu yang tidak ada artinya. Jadi hidup dengan kerendahan hati, memandang orang lain adalah hidup yang diinginkan oleh Yesus. Nah, yang kedua adalah berbicara mengenai lidah dusta. Nah, lidah dusta ini memiliki arti bahwa lidah kita ini sangat rentan dan bisa membahayakan orang lain. Bahkan dapat membahayakan diri kita sendiri. Pendusta adalah pembohong yang suka memberikan informasi yang penuh tipu muslihat dan merasa senang apabila orang yang ditipu terkena perangkapnya. Sikap seperti ini juga merupakan perilaku yang dibenci oleh Tuhan. Oleh karena Yesus sendiri pun mengajarkan kepada kita untuk menyuarakan suara kebenaran, bukan suara dusta atau tipu muslihat. Terkadang kita juga sebagai umat Tuhan sering berkata bahwa berbohong itu kan tidak apa-apa. Berbohong demi kebenaran. Ataupun ada sebagian orang untuk meyakinkan seseorang itu sampai-sampai membawa nama Tuhan. Ada yang berkata, demi Tuhan saya tidak berbohong. Nah, kalau kita berbicara sudah membawa-bawa nama Tuhan, itu sudah lain lagi. Sedangkan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menyuarakan suara kebenaran, bukan suara dusta atau tipu muslihat. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu juga salah satu
yang Tuhan tidak inginkan, yang Tuhan sangat benci. Seringkali di berita kita menyaksikan kasus-kasus pembunuhan. Ada kasus pembunuhan yang membunuh istri, membunuh suami, membunuh anak, orang tua, tetangga, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang sampai membunuh karena dibayar. Menghabisi nyawa orang lain itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan juga. Karena sejatinya Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain serta mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan malah sebaliknya kita menghabisi nyawa mereka untuk suatu kepuasan diri kita, manusia. Nah, dampak dari semua perbuatan menumpahkan darah pada orang yang tidak bersalah, juga selain mendapatkan hukuman daripada pihak yang berwajib, juga akan mendapatkan hukuman yang daripada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Yang keempat adalah hati yang membuat rencana jahat. Hati yang membuat rencana yang jahat ini memiliki arti bahwa ketika kita sudah memiliki suatu niatan tidak baik atau niat buruk, itu merupakan sebuah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan juga. Di zaman sekarang, niatan untuk mencelakakan atau menjerumuskan ini sering disebut dengan licik atau curang. Hal ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, manusia. Bahwa harus hidup dengan berlaku benar ketika kita sadar kemampuan kita sudah mencapai batasnya. Serta janganlah kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapat lebih. Yang kelima, 6 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan adalah kaki yang segera menuju kejahatan. Nah, hal ini memiliki arti bahwa seringkali kita sebagai manusia berpikir pendek dan lebih memilih untuk dapat melakukan kejahatan demi kepuasan diri kita sendiri. Contohnya, apabila kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat diri kita emosi, bahkan kita cepat mengambil keputusan untuk melakukan yang jahat agar orang tersebut mendapatkan balasan daripada kita. Bahasa lainnya adalah balas dendam.
Hal tersebut juga tidak sesuai dengan ajaran Kristus yang selalu mengajak kita untuk mengandalkan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, agar situasi memilih kejahatan sebagai pilihan yang benar itu tidak pernah terjadi. Jadi pentingnya dalam hidup kita itu adalah hikmat Tuhan, agar hidup kita teratur dan orang lain juga merasakan hadirat Tuhan lewat kehadiran kita melalui pemikiran dan keputusan yang kita ambil. Yang keenam adalah bersaksi dusta kepada orang lain, sehingga menimbulkan satu pertengkaran antar saudara. Seringkali menjadi beken di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Fitnah, bergunjing, atau bergosip menjadi sesuatu yang seru dan membuat sebuah hubungan menjadi lebih akrab. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa perbuatan tersebut juga merupakan hal yang dibenci Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan sejak zaman Musa. Karena dampak dari perilaku ini adalah ketidakharmonisan akan terjadi. Pertengkaran dan kejahatan juga bisa terjadi. Dengan demikian, janganlah kita sebagai orang beriman melakukan hal tersebut, karena yang Yesus inginkan bagi kita adalah kita bersaksi yang benar. Bersaksi tentang Kristus dan kemuliaannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, teguran Tuhan atas kita hari ini sangat keras. Bahkan penulis Amsal dengan jelas menyampaikan beberapa perkara yang menjadi kekejian di mata Tuhan, dengan tujuan agar kita sebagai orang percaya senantiasa mau berhati-hati dan semakin memperhatikan bagaimana seharusnya kita hidup. Dengan demikian, yang menjadi refleksi kita pada malam hari ini adalah, sudahkah kita tidak melakukan perkara-perkara yang dibenci Tuhan? Jikalau misalnya kita masih sering melakukannya, mari kita bersama-sama bergumul untuk bertobat dan menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh memiliki hikmat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat, agar supaya kita boleh menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Semoga kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua dan menjauhkan diri dari melakukan perkara yang dibenci oleh Tuhan.
Tuhan Yesus menunggu kita untuk dipulihkan oleh-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita sama-sama berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan sudah boleh memperkenankan kami untuk boleh beribadah, bersekutu pada hari ini. Kami yang saat ini berada di rumah Tuhan dan di rumah kami masing-masing untuk boleh beribadah dan meninggalkan sejenak segala aktivitas kami hari ini untuk hadir menghadap hadirat Tuhan lewat ibadah pelkat pada saat ini. Bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami, dan bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Sekalipun kami ada dalam situasi yang kami alami saat ini, dalam keluarga, pekerjaan, dan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kami tetap bersyukur dan berjalan sebagaimana adanya. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami baca dan dengarkan. Biarlah itu boleh menyegarkan hati kami, di dalam kami membangun relasi dengan Tuhan. Kami boleh hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang Engkau benci, sehingga kami bisa menjaga sikap dan perilaku kami agar senantiasa memuliakan nama-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menjamah, biar lewat jamahan Tuhan mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Segala apapun yang mereka gunakan, obat-obatan dan makanan, serta para medis, Tuhan memberkati, biar lewat itu semua dapat menunjang untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan anggota kabinetnya, agar bisa mengatasi permasalahan wabah COVID-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Bimbinglah mereka ya Tuhan, agar mampu membuat kebijakan dengan tepat sasaran, sehingga permasalahan sosial dapat diatasi dengan baik. Kami juga memohon kepadamu, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat bersatu padu bersama dengan pemerintah dalam mengikuti kebijakan pemerintah dengan baik, terutama langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona. Berilah masyarakat kesadaran
akan bahayanya virus ini, agar mereka tidak menyepelekan langkah-langkah penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan pemerintah kami ini. Biar Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi Bapak Presiden kami, agar selalu dikuatkan, dimampukan, bahkan dijauhkan dari sakit penyakit. Berkati kehidupan keluarga rumah tangga, istri dan anak-anak. Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk kami semua yang sudah boleh mengambil bagian di dalam ibadah Pelkat pada saat ini. Kami bermohon senantiasa kepadamu, Tuhan pelihara akan kami semua. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesehatan, bahkan Tuhan berikan imun tubuh kami yang kuat, sehingga di dalam kami menjalankan setiap aktivitas kami boleh selalu ada dalam kekuatan Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan memelihara akan kami, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang boleh membawa kami kepada kebinasaan. Bapa, tolonglah kepada kami, berikanlah kami selalu hikmat, agar kami boleh senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada Engkau. Berkati umat-Mu, biar senantiasa mau memuliakan dan membesarkan akan nama-Mu. Kami boleh hidup di dalam kesetiaan kepada Engkau. Kami boleh senantiasa memuliakan Engkau, bahkan kami senantiasa mau menyukakan akan hati Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga kami. Berkati akan suami, istri, anak-anak kami, biar mereka semua juga boleh ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan pelihara kami, biar kami boleh selalu diberkati oleh Engkau. Kami boleh tetap senantiasa bersandar dan berserah hanya kepada Engkau. Di dalam setiap apa yang menjadi harapan bagi kami, di dalam setiap apa yang kami gumulkan, Tuhan senantiasa ada. Tuhan senantiasa mendengarkan. Dan Tuhan senantiasa memberi jalan bagi kami. Kami boleh tetap senantiasa kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Dan ajarkan senantiasa kepada kami untuk kami boleh berserah kepadamu. Dan kami boleh tetap setia kepadamu. Jangan biarkan iman kami lemah oleh karena pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tetapi ajarkanlah kepada kami untuk tetap senantiasa bersyukur kepadamu, sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kami. Kami bermohon dan kami yakin Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan bagi kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup mengandalkan akan Engkau. Tuhan selalu memberi jalan kepada kami. Dan kami boleh tetap senantiasa kuat di dalam menghadapi semuanya itu, sehingga kami boleh setia dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati akan kami semua ya Bapa, biar kami boleh selalu hidup di dalam kasih setia Tuhan.
ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami, yang senantiasa kami naikkan dan kami alaskan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.